Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi pangan, khususnya materi IPA pada kelas 9. Nah, setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat mendefinisikan konsep bioteknologi dan membedakan antara bioteknologi konvensional dan modern berdasarkan prinsip kerjanya. Yang kedua, dapat mengidentifikasi mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan produk bioteknologi pangan lokal seperti tempe, tape, kecap, ataupun yogurt. Yang ketiga, dapat menjelaskan proses fermentasi sederhana pada pembuatan produk pangan bioteknologi konvensional. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dapat menganalisis keuntungan dan kerugian penerapan bioteknologi bagi kehidupan manusia dan juga lingkungan. Oke, sekarang kita coba perhatikan pada gambar ini. Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa tape singkong itu bisa memiliki rasa manis dan sedikit beralkohol ya? Atau bagaimana tempe yang berasal dari kumpulan biji kedelai itu bisa menjadi tempe yang sering kita lihat, bahkan sering kita makan? Nah, semua hal tersebut berkaitan dengan hal yang kita bahas kali ini, yaitu tepatnya bioteknologi pangan. Pertama-tama, kalian harus tahu apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi dibagi lagi menjadi dua berdasarkan prinsip teknik dan prosesnya. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Untuk bioteknologi konvensional itu sendiri merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk. Contohnya seperti makanan fermentasi tadi, seperti tempe dan juga tape singkong. Dalam bioteknologi konvensional menggunakan jamur dan bakteri untuk menghasilkan enzim alami. Nah, enzim inilah yang akan mengubah bahan mentah menjadi produk baru melalui proses yang namanya fermentasi. Contohnya tape singkong itu dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi. Ada 3 jenis mikroorganisme dalam ragi tape, yaitu Aspergillus, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter aceti. Nah, ketiga mikroorganisme ini akan bekerja sama untuk mengubah bahan baku singkong atau beras ketan menjadi tape. Selain tape, ada jenis makanan lain yang menggunakan bioteknologi konvensional. Antara lain yang pertama ada yogurt yang berasal dari susu dengan memanfaatkan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Kedua, ada keju yang berasal dari bahan yang sama dan memanfaatkan bakteri yang sama juga seperti yogurt. Ketiga, ada tempe yang berasal dari kacang kedelai dengan memanfaatkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Keempat, ada kecap yang berasal dari kacang kedelai juga dengan memanfaatkan jamur Aspergillus wendti. Yang terakhir, ada minuman beralkohol dengan memanfaatkan bakteri Aspergillus oryzae. Untuk nama-nama mikroorganisme tadi tidak perlu dihafalkan, cukup dipahami prinsip dasarnya saja ya. Nah, di sini ada pula jenis minuman fermentasi khas Bali sebagai contoh lokal penerapan bioteknologi konvensional, yaitu ada yang namanya tuak dan berem. Untuk berem, ini ada 2 jenis, yaitu ada yang padat dan juga ada yang cair. Tuak berasal dari sadapan air nira pohon kelapa atau aren, yang dimana fermentasi terjadi secara alami oleh khamir liar yang mengubah gula menjadi alkohol. Di Bali, sering ditambahkan kulit batang kayu tertentu namanya lau untuk memberi rasa dan warna pada tuak yang khas. Sedangkan berem padat itu berasal dari sari tape ketan yang dimasak hingga mengental, lalu dikeringkan sampai memadat dan bisa mencair saat di mulut. Dan berem cair itu berasal dari hasil perasan fermentasi ketan hitam, mirip air tape yang didiamkan lebih lama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini adalah cabang bioteknologi yang menggunakan teknologi maju berupa rekayasa genetika dengan memanfaatkan perkembangan ilmu mikrobiologi, genetika, dan biologi molekuler untuk melakukan manipulasi DNA atau gen pada organisme, sehingga dihasilkan suatu individu dengan sifat baru yang spesifik sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka dikenal istilah DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke organisme lain. Contohnya yaitu tanaman transgenik, yaitu tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik pada tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama hingga hasil panen dapat melimpah. Dalam teknik rekayasa genetika ada beberapa tahapan, yaitu
Yang pertama, penyiapan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA tanaman tertentu. Kedua, penyiapan vektor atau perantara baik plasmid atau DNA lingkaran bakteri ataupun menggunakan virus. Kemudian ketiga, potongan DNA yang akan disisipkan tersebut digabung dengan vektor. Keempat, DNA rekombinan tersebut akan disisipkan pada sel-sel tanaman. Terakhir yaitu tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat baru sesuai dengan DNA yang disisipkan. Contoh selanjutnya yaitu hewan transgenik, yaitu hewan yang materi genetiknya disisipi gen asing agar memiliki sifat unggul yang baru. Adapun di sini penerapan utama hewan transgenik yang pertama yaitu pada bidang pangan, yakni menghasilkan makanan yang lebih berkualitas dan cepat tumbuh, contohnya sapi yang tinggi protein. Kedua, pada bidang medis yang menjadi pabrik obat-obatan. Ketiga yaitu transplantasi atau rekayasa organ. Dan yang keempat yaitu sebagai penggunaan hewan percobaan untuk penelitian. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi, untuk dampak positifnya dapat meningkatkan ketahanan pangan, yang kedua meningkatkan kualitas gizi, kemajuan bidang medis, pelestarian lingkungan, dan juga produksi energi yang terbarukan. Dampak negatifnya yang pertama yaitu tanaman atau hewan transgenik dapat menyebabkan polusi gen, yaitu pencemaran keanekaragaman gen alami. Kedua, kekhawatiran masyarakat mengenai efek jangka panjang bagi tubuh. Ketiga yaitu kesenjangan ekonomi, dan penggunaan genetika rekayasa itu seringkali menimbulkan perdebatan mengenai batas moral dan agama. Jadi kesimpulannya, bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dibagi lagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Untuk contoh produk konvensional itu ada tempe, tape, arak, tuak, ataupun brem tadi, dan juga ada yogurt. Sedangkan contoh produk bioteknologi modern itu ada insulin, tanaman transgenik, dan hewan transgenik. Untuk dampak positif bioteknologi ini yaitu meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan obat-obatan terjangkau, dan membantu pembersihan lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pencemaran gen, kemudian kekhawatiran resiko jangka panjang, serta kesenjangan antara petani modern dan petani tradisional. Selanjutnya di sini ada kuis singkat, sebutkan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Nah, coba diingat kembali dalam proses pembuatan tempe kita menggunakan jamur rhizopus langsung pada kedelai. Sedangkan dalam produksi insulin, para peneliti menyisipkan gen manusia ke dalam bakteri. Menurut pendapat kalian, apakah cara kerja keduanya sama atau terdapat perbedaan? Dari dua contoh tersebut, coba kalian temukan sendiri apa satu hal yang paling mendasar yang membedakan proses pembuatannya. Untuk kalian yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir, pasti akan mudah untuk menjawabnya. Oke, itu dia materi kita hari ini. Sampai jumpa.